indukannya guys, ini dibiarkan. Kita kembalikan ke kolamnya. Nah, air keruh yang keluar. Oke guys, nampak jelas airnya keruh. Ini menandakan bahwasanya dasar kolam penuh dengan kotoran ikan. Yang ini sangat berbahaya karena ini akan menjadi amonia. Nah guys, di hari kedua ini kita bisa melihat telur-telur yang dihasilkan dari proses perkawinan selama 1 malam. Yuk kita lihat guys. Nah, itu adalah telur-telur ikan lele yang sudah keluar dan menempel ya, nampak pas di media sarang telur. Oke, kamera bisa besut. Oke, nampak. Oke. Tuh. Jadi tidak boleh lama-lama nih guys. Kita masukkan kembali ya. Nah. Oke guys. Langkah selanjutnya ialah pengangkatan indukan. Yuk kita angkat mereka ya guys ya. Nah, ini dia indukannya guys. Nampak kamera? Nah, indukannya guys, ini dibiarkan. Kita kembalikan ke kolamnya. Nah guys, indukannya sudah kita angkat guys. Ini induk betinanya. Oke, perhatikan. Perutnya sudah mengecil, artinya telurnya sudah keluar. Nah sekarang kita kembalikan ke kolam asalnya. Nah guys, setelah indukan kita angkat, maka langkah selanjutnya ialah memberikan atap. Ya, kita kasih atap ya guys. Oke guys, selesai. Kita sudah memberikan atap. Nah, fungsi atap ini adalah agar tidak terkena cahaya matahari langsung ataupun tetesan air hujan, karena dua hal tersebut dapat menyebabkan mempengaruhi proses penetesan telur menjadi larva menjadi kurang maksimal. Makanya kita beri atap. Oke guys, selesai hari kedua, next hari ketiga. Nah guys, di hari ketiga ini kita bisa mengetahui apakah telur ikan lele itu menetas atau tidak. Yuk kita lihat ya guys ya. Nah guys, kita lihat pada media sarang telurnya. Nah, jelas tidak ada lagi telur yang menempel di media sarang telur. Artinya telur sudah menetas. Nah, kita bisa melihat larva yang berada di dalam kolam ini, yang berada di dasar kolam. Oke guys, kamera lebih dekat. Nampak? Nampak. Oke. Jelas nampak. Nah, itu adalah larva ikan lele. Nah, jadi sukses ya guys. Ini telur sudah menetas menjadi larva. Nah, langkah selanjutnya ialah pengangkatan media sarang telur. Oke, kita angkat media sarang telurnya guys ya. Nah guys, kolam pemijahan sudah bersih dari media sarang telur. Tahap selanjutnya ialah pengisian air setinggi 5 cm. Oke guys, air sudah kita tambah. Nah, langkah selanjutnya kita beri atap kembali agar tidak terkena cahaya matahari langsung dan tetesan air hujan. Oke guys.
Nah guys, kolam pemijahan sudah kita beri atap, artinya hari ketiga ini kita sudah selesai, lanjut ke hari keempat. Oke guys. Oke guys, di hari keempat ini kita tidak ada perlakuan khusus terhadap benih ikan lele. Namun meskipun demikian, kita tetap kontrol setiap hari. Nah, kita lihat juga ya guys ya, apakah benihnya dalam keadaan oke atau enggak. Oke, kamera lebih dekat. Pak, Belum. nah. Belum. Pak. Nah, di hari keempat ini benih belum membutuhkan makanan karena yolk kuning telur pada bagian perutnya masih berwarna kuning, belum berubah menjadi warna hitam. Artinya benih ini belum membutuhkan makanan. Oke guys. Sekarang kita tutup kembali kolam pemijahannya guys. Oke, selesai di hari keempat ini. Next di hari kelima. 3. Nah guys, di hari kelima ini kita bisa mengetahui benih ikan lele sudah berenang aktif. Artinya mereka sudah membutuhkan makanan. Yuk kita lihat ya guys ya. Nah, perhatikan pada kolam pemijahan guys. Yuk kamera lebih dekat. 11. Oke. Ya. Nah, pada hari kelima inilah benih ikan lele membutuhkan makanan. Nah, apa sih makanan awal pada benih ikan lele? Oke guys, perhatikan kemari. Nah, untuk makanan awal pada benih ikan lele ialah kuning telur ayam yang sudah kita rebus guys. Oke. Gimana sih caranya? Nah, kita lumutkan dulu telur ini ke dalam air, kita larutkan. Oke. Kemudian kita hancurkan pakai ini. Ini kamera lebih dekat. Nah, telurnya berada dalam. Oke, kita hancurkan. Nah, oke guys. Nah, ini adalah pakan awalnya guys. Oke, sampai habis terlarut bersama air. Lalu kita tebar ke kolam benih lele. Oke guys, setelah 1 jam pemberian kuning telur, maka kita akan berikan cacing sutra. Oke guys, saya ambil dulu cacing sutranya. Nah, ini adalah cacing sutra guys. Dan ini wajib diberikan pada hari kelima ini, karena hari kelima ini benih lele sudah membutuhkan pakan. Jadi kalau hanya kuning telur itu tidak cukup guys, makanya kita harus sediakan cacing sutra di hari kelima ini. Tapi kita biarkan dulu selama 1 jam. Oke. Nah, setelah 1 jam pemberian kuning telur, maka kita berikan pakan utamanya, yaitu adalah cacing sutra. Oke guys, kita tebar yuk cacing sutranya supaya benih ikan lele ini cepat makan. Oke guys, selesai. Inilah hari kelima, yaitu pemberian pakan benih. Oke guys, sekarang kita beri atap kembali agar tidak terkena cahaya matahari ataupun tetesan air hujan. Oke guys, hari kelima kita sudah selesai. Kita lanjut ke hari ke-6. Oke.
Nah guys, ketemu lagi kita di hari ke-6. Nah di hari ke-6 ini sama halnya dengan hari kelima, yaitu pemberian pakan cacing sutra, namun tidak diberikan kuling telur lagi. Oke guys, kita buka dulu atapnya ya. Oke guys, sebelumnya kita periksa dulu apakah cacing sutranya masih ada berada di dalam kolam pemijahan. Kita cek. Nah, cacing sutranya sudah tidak ada lagi guys. Artinya benih ikan lele membutuhkan pakan kembali. Oke. Nah, ini adalah cacing sutranya. Oke, sekarang kita tebar lagi ya guys. Oke. Oke guys, hari ke-6 selesai. Sekarang kita tutup kembali atapnya agar tidak terkena cahaya matahari ataupun tetesan air hujan. Nah guys, atap sudah kita letakkan kembali dan lakukanlah hal ini sampai dengan hari ke-10. Oke guys, lanjut ke hari ke-11. Nah guys, ketemu lagi kita di hari ke-11. Nah di hari ke-11 ini benih terlihat cukup besar, pertumbuhannya sangat pesat. Oke, kamera silahkan di shoot. Nah ini adalah di hari ke-11, jadi benihnya sudah terlihat besar ya guys ya. Nah di hari ke-11 ini kita sudah tidak membutuhkan atap kembali, tidak memberikan atap. Artinya benih ini sudah kuat terkena cahaya matahari langsung ataupun tetesan air hujan. Nah di hari ke-11 ini ada hal yang harus kita lakukan, yaitu pergantian air, karena airnya sudah cukup hitam ataupun keruh. Jadi langkah selanjutnya adalah mengganti airnya, yaitu dengan cara membuang air dasar kolam. Oke, sekarang perhatikan guys. Cara mengganti airnya, saya menggunakan selang ini dan diberikan pipa paralon yang sudah dibor agar benih ikan lele tidak ikut keluar bersama air. Oke, sekarang kita buang air dasar kolamnya guys. Nah, ketika air permukaan yang keluar itu bersih guys, tidak begitu kotor. Nah, ketika kita buang air dasarnya, maka lihatlah. Nah, air keruh yang keluar. Oke guys, nampak jelas airnya keruh. Ini menandakan bahwasanya dasar kolam penuh dengan kotoran ikan. Yang ini sangat berbahaya karena ini akan menjadi amonia yang dapat menyebabkan ikan mudah terserang penyakit. Nah guys, ini airnya sudah kurang 10%. Artinya air dasar sudah kita buang sebanyak 10%. Nah saatnya kita angkat selang ini. Nah setelah kita kurangi airnya, sekarang kita tambah debit airnya seperti awalnya. Nah setelah debit air kita isi kembali ke posisi semula tingginya, maksudnya tinggi airnya sudah ke posisi semula, maka hal yang harus kita lakukan adalah pemberian garam guys. Oke, nampak kamera. Nah untuk takarannya sendiri itu adalah sekitar 30 sampai dengan 50 gram per meter kubik. Jadi ini lebarnya 2 kali 5 10, namun tinggi airnya hanya sekitar 55 cm, jadi dibagi 2 hanya 5 meter, hanya 5 meter kubik airnya. Jadi pemberian garamnya hanya sekitar 250 gram, jadi 2,5 ounce. Oke guys, kita tebar garamnya guys ya. Nah guys, di hari ke-11 ini kita udah selesai, dan lakukanlah hal ini sebanyak 3 hari sekali, maksud saya. Lakukanlah hal ini 3 hari sekali. Oke guys, kita lanjut ke hari 18. Nah di hari ke-18 ini adalah hari dimana benih ikan lele ini sudah memasuki usia 16 hari. Dan di usia 16 hari ini adalah hari dimana kita harus menyortir benih ikan lele ini, karena benih ikan lele ini mempunyai banyak variasi ukuran. Ada yang kecil, kemudian sedang, medium, kemudian besar, dan yang paling terbesar. Nah sekarang kita tangkap ya guys ya, proses penyortiran benih ikan lele. Yuk.
Nah, inilah benih ikan lelenya guys. Nah, ini harus kita sortir. Nah, ini adalah alat sortiran paling terkecil. Oke. Nah, kemudian kita sortir kembali di ukuran yang lebih besar. Oke, jadi yang kecil tertinggal di tong satu ini guys ya. Oke. Oke. Tinggal ukuran yang besar. Oke. Kemudian kita saring lagi. Nah, tibalah dapat ukuran yang paling besar. Oke guys. Oke, nampak? Jadi sudah terlihat guys, itu ukuran paling terkecil, kemudian yang sedang, ini yang besar, ini yang terbesar. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan? Karena jika tidak disortir, maka ikan yang terbesar ini akan memakan ukuran ikan yang terkecil. Karena ikan-ikan lele ini adalah termasuk hewan kanibalisme, pemangsa sesama teman. Itulah guys. Nah, jadi sudah kita ketahui, dan ini adalah hasil dari pemijahan ikan lele kita guys. Dan anaknya ini dalam satu indukan itu berkisar sekitar 50 sampai dengan 100.000 benih yang dihasilkan dari satu indukan dengan ukuran 1,7 on sampai dengan 2 kg. Itulah dia benih yang dihasilkan dari indukan ikan lele satu ekor. Nah, sampai sini kita sudah selesai proses pemijahan ikan lele dari tahap awal, kemudian tahap penangkapan seleksi indukan, kemudian penebaran sarang telur, kemudian pengangkatan indukan, pengangkatan sarang telur, kemudian pemberian pakan, proses pergantian air, sampai dengan proses penyortiran benih ikan lele. Nah guys, usia yang ideal untuk melakukan penyortiran benih ikan lele yaitu adalah usia 16 hari, 17 hari, 18 hari. Nah, jika lebih dari 18 hari, bahkan sampai 20 hari, maka ukuran ikan terbesar yang ini akan lebih banyak daripada ini guys. Dan itu dapat menyebabkan benih ikan lele yang kecil-kecil akan dimakan oleh ikan yang lebih besar ini. Dan jumlahnya pasti menjadi lebih kurang. Nah, itulah tadi guys. Jadi udah tahu lah ya guys ya. Masa yang ideal adalah 16, 17, 18 hari, tidak lebih dari itu. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan men-subscribe channel ini. Dan ikuti video-video menarik selanjutnya ya guys ya. Oke, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.